Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu Indah. Di sini Ibu akan membahas yaitu materi tentang peluang. Di dalam peluang ada beberapa istilah. Yang pertama adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil dari suatu percobaan. Yang kedua, setiap anggota dari ruang sampel itu sendiri disebut dengan titik sampel atau sampel. Yang berikutnya, kejadian. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Istilah-istilah ini tadi kalau Ibu gambarkan dalam diagram, himpunan diagram semesta, maka di sini ini semua ini disebut adalah Ibu kasih nama S himpunannya. Ini adalah ruang sampel. Dari ruang sampel ini tadi Ibu gambarkan, Ibu ambil sebagian himpunannya, Ibu kasih nama himpunan A. Ini adalah kejadian atau himpunan bagian dari S itu sendiri. Nah, kalau di sini Ibu kasih anggota-anggotanya yaitu 1, 2, 3, 4, itulah yang disebut dengan titik sampel atau sampel itu sendiri. Sedangkan himpunan dari 1, 2, 3, 4 ini disebut dengan ruang sampel. Sedangkan himpunan A atau 2 dan 3 ini yang disebut dengan kejadian. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh berikut. Sebuah dadu dilempar. Jika P adalah ruang sampel sisi atas yang terbaca, tentukanlah P dan banyaknya anggota P. Berikutnya, jika Q menyatakan sisi atas yang terbaca adalah bilangan genap, tentukanlah Q dan banyaknya anggota Q. Tentunya kalian sudah terbayang sebuah dadu. Dadu terdiri dari sisinya ada 6, yaitu mata dadu yang sisinya bernilai 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6. Maka di sini bisa dituliskan kalau begitu ruang sampel dari P itu sendiri adalah himpunan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka banyak anggota P atau NP sama dengan 6. Yang berikutnya yaitu Q. Q adalah kejadian, sisi yang terbaca adalah bilangan genap. Berapa saja? Yaitu ada 2, ada 4, ada 6. Kalau begitu banyaknya anggota Q atau NQ sama dengan 3. Sekarang definisi dari peluang itu sendiri. Besarnya kemungkinan terjadinya suatu kejadian disebut dengan peluang atau probabilitas kejadian. Dalam suatu percobaan, setiap hasil mempunyai kemungkinan yang sama untuk terjadinya. Jika banyak anggota kejadian K-nya dituliskan dengan NK dan banyak anggota ruang sampelnya dituliskan dengan NS, maka peluang terjadinya kejadian K dituliskan dengan PK sama dengan NK per NS. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Dari seperangkat kartu remi diambil sebuah kartu secara random. Tentukan peluang yang terambil adalah kartu as. Tentunya kalian sudah terbayang, kartu remi jumlah semuanya ada 52. Maka NS-nya adalah 52. Yang diminta apa? Mengambil kartu as. Kartu asnya dalam seperangkat kartu remi ada 4. Maka NK-nya adalah 4. Maka di sini dituliskan seperangkat kartu remi terdiri dari 52 kartu, maka NS-nya ada 52. Terdapat 4 kartu as, maka NAS-nya sama dengan 4. Banyak anggota kejadian yang terambil kartu as atau NAS adalah 4. Kalau begitu peluang kejadian yang terambil kartu as adalah
NK per NS, ya kan? Kalau begitu NK-nya tadi 4, NS-nya 52. Jadi kalian dapatkan sama dengan 1/13. Berikutnya, dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng merah dan 4 kelereng putih. Jika diambil 3 kelereng sekaligus, tentukanlah peluang yang terambil. Yang pertama adalah ketiganya merah. Yang B, 2 merah dan 1 putih. Langkah pertama apa yang kalian kerjakan? Yaitu kalian mencari NS-nya dulu. Nah, di sini Ibu gambarkan, Ibu tuliskan. Di dalam kotak di sini ada 8 kelereng merah dan ada 4 kelereng putih. Diambil 3. Berarti dari 12 ini tadi akan kita ambil 3. Yaitu kalian akan menentukan NS-nya, yaitu 3 dari jumlah seluruh kelereng di sini. Maka di sini dituliskan jumlah kelereng dalam kantong. Ibu tuliskan dalam kotak tadi ada 8 plus 4 sama dengan 12. Kalau begitu, jika diambil 3 sekaligus, banyak cara mengambil 3 kelereng dari 12 yang tersedia. Maka ini adalah NS-nya. Maka NS kalian dapatkan sama dengan kombinasi 3 dari 12. Maka kalian dapatkan 12 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 12 min 3 faktorial. Maka kalian dapatkan 12 kali 11 kali 10 kali 9 faktorial dibagi dengan 3 faktorial kali 9 faktorial. 9 faktorialnya kalian coret. Maka kalian dapatkan 12 kali 11 kali 10 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Maka kalian dapatkan NS-nya sama dengan 220. Nah, sekarang kalian sudah mendapatkan NS-nya. Sekarang yang A, ketika kalian disuruh mengambil ketiganya adalah warna merah, maka kalau langkah berikutnya kalian adalah menentukan NK-nya. NK adalah diambil merah tiga-tiganya, maka 3 dari 8 yang tersedia. Kalian dapatkan NK-nya sama dengan kombinasi 3 dari 8. Maka kalian dapatkan sama dengan 56. NK kalian sudah menemukan, NS juga sudah didapatkan, maka kalian bisa mencari PA-nya. Kalau begitu, PA-nya sama dengan NK per NS. NK-nya 56, NS-nya 222. 56 per 222. Sekarang yang B, jika yang terambil terdiri dari 2 merah dan 1 putih, maka yang pertama yang merah dulu. Cara mengambil 2 kelereng merah dari 8 kelereng merah yang tersedia. Maka di sini kalian dapatkan yaitu kombinasi 2 dari 8. Kalian dapatkan sama dengan 28. Berikutnya yaitu 1 kelereng dari 1 kelereng putih dari 4 kelereng putih yang tersedia. Maka kalian dapatkan yaitu kombinasi 1 dari 4 sama dengan 4. Terus berikutnya di sini tadi dihubungkan dengan kata-kata dan, 2 merah dan 1 putih, maka tinggal kalian kalikan kejadiannya. Banyak cara mengambil 2 kelereng merah dari 8 kelereng merah yang tersedia dan 1 kelereng putih dari 4 kelereng putih yang tersedia. Maka kalian dapatkan NK-nya sama dengan 28 kali 4 sama dengan 112. NK sudah ketemu, NS-nya sudah ketemu, maka kalian bisa mencari PA. Maka PA-nya sama dengan NK per NS, yaitu sama dengan 112 per 220.
Ini adalah tadi peluang kejadian yang sudah kalian pelajari. Berikutnya kalian akan belajar yaitu kisaran dari nilai peluang itu sendiri. Dari contoh tadi yang di depan, maka di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kisaran nilai peluang yaitu berada antara 0 sampai dengan 1. Atau peluang kejadian kisarannya adalah lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Nah, jika peluang kejadiannya sama dengan 0, maka peluang kejadian tersebut adalah peluang kejadian yang mustahil atau tidak mungkin terjadi. Contohnya, perhatikan di sini. Misalnya kejadian manusia dapat hidup di matahari. Apa mungkin manusia tidak bisa hidup di matahari? Tidak mungkin. Maka peluang kejadiannya adalah sama dengan 0. Berikutnya, jika peluang kejadiannya sama dengan 1, maka di sini adalah peluang kejadian yang pasti terjadi. Contohnya, malam akan gelap jika tidak ada penerangan, merupakan kejadian yang pasti terjadi. Di sini ada kata-kata tidaknya ya, Nak. Ya, malam akan gelap jika tidak ada penerangan, merupakan kejadian yang pasti terjadi. Maka nilai PA-nya sama dengan 1. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan jika PA-nya sama dengan 0, maka peluang kejadian itu tidak akan pernah terjadi atau mustahil. Jika PA-nya sama dengan 1, maka kejadian itu pasti terjadi. Nah, berikutnya, jika S adalah ruang sampel, maka peluang S adalah 1 kali PS sama dengan 1. Berikutnya, jika K komplement merupakan kejadian yang bukan kejadian K, maka peluang kejadian yang bukan kejadian K sama dengan 1 min PK. 1 dikurang dengan peluang kejadian K itu sendiri. Ibu ulang sekali lagi. Peluang kejadian yang bukan K itu adalah sama dengan 1 dikurang dengan peluang kejadian K. Contohnya, misal 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Tentukan peluang dari yang pertama, jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Yang kedua, jumlah mata dadu yang muncul lebih dari 4. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Kalau begitu NS-nya berapa? 6 kali 6, ya kan? 36. Nah, maka di sini NS-nya kalian dapatkan 2 buah dadu dilempar secara bersamaan, maka NS-nya adalah 6 kali 6, 36. Pokoknya ketika kalian ditanyakan peluang pertama kali yang harus kalian lakukan adalah mencari NS. Setelah NS-nya sudah cari kejadiannya, baru kalian mencari peluangnya. Berikutnya, misalkan X adalah jumlah mata dadu yang muncul. Yang pertama tadi yang ditanyakan adalah kejadian jumlah mata dadu yang muncul yang kurang dari 4. Jumlah mata dadu yang muncul kurang dari 4. Bisa 1 dengan 1, 1 dengan 2, 2 dengan 1. Maka NK-nya sama dengan 3. Kalau begitu, peluang kejadian K-nya sendiri sama dengan 3 per 36 atau NK per NS. NK-nya 3, NS-nya 36. Maka kalian dapatkan 1/12. Yang B, kejadian jumlah mata dadu yang muncul yang lebih dari 4. Maka kalau tadi kan yang kurang dari 4, sekarang lebih dari 4, maka di sini Bu Indah tuliskan dengan K komplement. Kalau begitu, peluang kejadian K komplement adalah PK komplement sama dengan 1 min PK. PK adalah kejadian
K sendiri, yaitu yang kurang dari 4 tadi. Maka kalian dapatkan 1 min 1/12. Maka kalian dapatkan sama dengan 11/12. Berikutnya adalah frekuensi harapan. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali, maka peluang kejadian K atau PK, maka frekuensi harapan munculnya kejadian K adalah PK kali N. Ya, Ibu ulang sekali lagi. Jika suatu percobaan dilakukan sebanyak N kali dan peluang kejadian K-nya dituliskan dengan PK, maka frekuensi harapan munculnya kejadian K adalah PK kali N. Contohnya, misal sebuah dadu seimbang dilempar sebanyak 30 kali. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya mata dadu 3. Dalam sebuah dadu seimbang, mata dadu 3-nya ada berapa? Ada 1. Maka PA-nya sama dengan berapa? 1/6. Nah, kalau begitu pelemparan dadu seimbang yang muncul angka 3 adalah 1/6. Dilakukan sebanyak berapa kali? Percobaan dilakukan sebanyak 30 kali. Kalau begitu, frekuensi harapannya untuk muncul angka 3 adalah 1/6 kali banyaknya percobaan, yaitu percobaannya ada 30 kali. Maka 1/6 kali 30. Kalian dapatkan sama dengan 5. Demikianlah materi yang Ibu bisa sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya, bisa membantu kalian semuanya dalam mempelajari materi-materi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.